Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam, dan asal-muasal munculnya air Zam-Zam. Air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bermula ketika Nabi Ibrahim berhijrah meninggalkan Mesir bersama Siti Sarah, istrinya, dan Siti Hajar, dayangnya, menuju destinasi mereka di Palestina. Ia juga membawa serta semua ternak dan harta benda yang telah diperoleh dari usaha dagangnya di Mesir. Awal mula penggunaan setagen adalah oleh Siti Hajar, ibu Nabi Ismail alaihissalam, dengan tujuan menyembunyikan kehamilannya dari Siti Sarah yang telah lama bersama Nabi Ibrahim alaihissalam namun belum juga hamil. Tetapi rahasia tersebut akhirnya terungkap dengan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Biasanya, seorang istri seperti Siti Sarah akan merasa dikalahkan oleh Siti Hajar, dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak itu, Siti Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih sering mendekati Siti Hajar karena kegembiraannya atas kelahiran putra tunggal dan pertamanya, yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah tidak tahan melihat Siti Hajar dan meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjauhkannya dari pandangannya dan menempatkannya di tempat lain. Atas hikmah yang belum diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar keinginan dan permintaan Siti Sarah dipenuhi, dan akhirnya Nabi Ismail alaihissalam bersama Siti Hajar ibunya dijauhkan ke suatu tempat yang belum ditentukan, di mana mereka akan ditempatkan dan kepada siapa mereka akan ditinggalkan. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berangkat meninggalkan rumahnya, membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang duduk di atas untanya, tanpa tujuan yang jelas. Ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun perjalanan tunggangannya. Maka, unta Nabi Ibrahim alaihissalam pun melangkah, membawa ketiga hamba Allah itu, meninggalkan kota, memasuki lautan pasir dan padang terbuka, di mana sengatan matahari yang terik dan angin kencang yang membawa debu pasir, menyiksa tubuh mereka. Setelah berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya tiba di Mekah, kota suci tempat Ka'bah berdiri dan menjadi tujuan ibadah umat manusia dari seluruh penjuru dunia. Di lokasi Masjidil Haram saat ini, unta yang ditunggangi Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti, menandai berakhirnya perjalanan mereka, dan disitulah ia meninggalkan Siti Hajar dan putranya hanya dengan sedikit bekal makanan dan minuman, sementara lingkungan sekitar tidak menumbuhkan vegetasi, tidak ada air yang mengalir, hanya batu dan pasir kering yang tampak. Hajar merasa sangat sedih dan cemas ketika akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang masih kecil di tempat yang sepi dari segalanya, kecuali batu-batu gunung dan pasir. Dengan air mata, ia memohon kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, agar tidak ditinggalkan sendirian di tempat yang tandus itu, tanpa kehadiran manusia lain, binatang, pohon, atau air yang mengalir. Sementara ia masih memiliki tanggung jawab merawat anaknya yang masih menyusui. Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar rintihan Siti Hajar, merasa berat untuk meninggalkannya sendirian di tempat itu bersama putranya yang sangat dicintainya, namun ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti memiliki hikmah yang belum terungkap baginya. Dan ia juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya di tempat pengasingan itu, serta akan membantu mereka mengatasi segala kesulitan dan penderitaan. Dia berkata kepada Siti Hajar, "Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan kehendaknya, percayalah pada kekuasaan dan rahmat-Nya."
Dialah yang memerintahkan aku untuk membawamu ke sini, dan Dialah yang akan melindungimu serta menemanimu di tempat yang sepi ini. Sungguh, jika bukan karena perintah dan wahyunya, aku tidak akan pernah berani meninggalkanmu sendirian di sini bersama putraku yang sangat kucintai. Percayalah, wahai Hajar, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan meninggalkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barakahnya akan selalu turun atas kalian untuk selamanya, insya Allah. Mendengar kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar segera melepaskan genggamannya dari baju Nabi Ibrahim dan membiarkannya menunggang untanya kembali ke Palestina, ditemani oleh air mata yang membasahi tubuh Nabi Ismail yang sedang menangis. Sementara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat menahan air matanya saat ia turun dari dataran tinggi, meninggalkan Mekah menuju kembali ke Palestina, di mana istrinya Siti Sarah dan putra keduanya Nabi Ishak menunggu. Selama perjalanan kembali, ia terus memohon perlindungan, rahmat, barakah, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk putranya dan ibunya yang ditinggalkan di tempat yang terpencil itu. Dalam doanya, ia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menempatkan putraku dan keturunan mereka di dekat rumah-Mu, Baitullahil Haram, di lembah yang sepi tanpa tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan sholat dan beribadah kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan yang lezat, semoga mereka bersyukur kepadamu." Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, Siti Hajar dan putranya tinggal di tempat yang terpencil dan sunyi. Ia harus menerima takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dengan kesabaran dan keyakinan akan perlindungannya. Persediaan makanan dan minuman yang dibawa habis beberapa hari setelah Nabi Ibrahim pergi. Siti Hajar pun mulai merasakan beban hidup yang harus ia pikul sendiri tanpa bantuan suaminya. Ia masih harus menyusui anaknya, tetapi produksi susunya semakin berkurang karena kekurangan makanan. Anaknya yang tidak mendapatkan cukup minum mulai rewel dan menangis tanpa henti. Siti Hajar menjadi panik, bingung, dan cemas mendengar tangisan anaknya yang sangat menyayat hati. Ia melihat ke segala arah dan berlari ke sana kemari mencari sedikit makanan atau air untuk meredakan lapar dan tangisan anaknya, tapi sia-sia. Ia berlari ke Bukit Syafa dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa membantu, namun hanya menemukan batu dan pasir. Dari Bukit Syafa, ia melihat bayangan air di Bukit Marwah dan berlari ke sana, tapi ternyata itu hanya fata morgana. Ia kembali ke Bukit Syafa, mendengar seolah-olah ada suara yang memanggilnya, tapi itu juga salah. Karena kebutuhan hidupnya dan anaknya yang sangat ia sayangi, Siti Hajar pun berlari bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, hingga akhirnya ia duduk termenung, lelah, dan hampir putus asa. Dikisahkan bahwa ketika Siti Hajar berada dalam kondisi lemah dan hampir putus asa, hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya yang diharapkannya. Kemudian malaikat Jibril datang dan bertanya, "Siapakah kamu ini?" Siti Hajar menjawab, "Aku adalah budak wanita Ibrahim." Jibril bertanya lagi, "Kepada siapa kamu ditinggalkan di sini?" Siti Hajar menjawab, "Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Jibril berkata, "Jika itu yang terjadi, maka kamu telah ditinggalkan kepada Zat yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang akan melindungimu, memenuhi kebutuhanmu, dan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ayah anakmu kepadanya." Kemudian Siti Hajar diajak pergi ke suatu tempat di mana malaikat Jibril menekan telapak kakinya kuat-kuat ke tanah, dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera memancur air jernih dari bekas tekanan kaki itu. Itulah mata air Zam-Zam yang hingga kini dianggap keramat oleh para jemaah haji,
yang berdesakan di sekelilingnya untuk mendapatkan setitik atau seteguk air darinya, dan karena sejarahnya, mata air itu disebut injakan malaikat Jibril. Betapa gembira dan lega hati Siti Hajar melihat air yang memancur itu. Ia segera membasahi bibir putranya dengan air keramat tersebut dan seketika itu juga, wajah putranya tampak segar kembali, begitu pula dengan wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepada dirinya dan putranya, setelah sebelumnya dibayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam. Munculnya air Zam-Zam menarik perhatian burung-burung yang terbang mengelilingi daerah itu dan juga menarik perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang sedang merantau dan berkemah di sekitar Mekah. Mereka tahu dari pengalaman bahwa keberadaan burung di udara biasanya menandakan adanya sumber air, sehingga mereka mengutus beberapa orang untuk memeriksa kebenaran teori ini. Para pemeriksa itu mengunjungi tempat Hajar berada, lalu kembali dengan membawa berita gembira kepada kaumnya tentang mata air Zam-Zam dan kondisi Hajar bersama putranya. Tak lama kemudian, sekelompok suku Jurhum itu memindahkan perkemahannya ke sekitar Zam-Zam, di mana kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Siti Hajar. Dengan kehadiran suku Jurhum di sekitarnya, Hajar merasa senang karena tidak lagi merasa kesepian dan terisolasi, hidup hanya berdua dengan putranya. Siti Hajar mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat-Nya telah melunakkan hati orang-orang untuk datang dan mengisi kesunyian lembah tempat ia ditinggal sendiri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam secara berkala mengunjungi Mekah untuk melihat Ismail, putranya yang tinggal di tempat terpencil, guna meredakan kerinduan dan kegelisahan hatinya. Ia sangat menyayangi putranya dan seringkali merasa cemas memikirkan kondisi Ismail dan ibunya yang hidup terpisah dari keramaian kota di sebuah tempat yang gersang. Ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia harus mengorbankan Nabi Ismail. Karena mimpi seorang nabi merupakan salah satu bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah dalam mimpi tersebut harus dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia pun merenung sejenak, mempertimbangkan cobaan berat yang harus dihadapinya. Sebagai seorang ayah yang telah lama mendambakan seorang putra, yang kini telah cukup dewasa untuk memberikan bantuan dan diharapkan untuk meneruskan keturunan, tiba-tiba ia harus mengorbankan putranya itu dan mengambil nyawanya dengan tangannya sendiri. Namun sebagai seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembawa agama, ia harus menjadi contoh dan teladan bagi pengikutnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya, dan mengutamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada cinta kepada anak, istri, harta, dan lain-lain. Ia wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui mimpi, tanpa memandang akibat dari pelaksanaan perintah tersebut. Ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam memang sangat berat, tetapi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa Dia harus mempercayakan risalahnya. Tanpa membuang waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam bertekad akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, putranya sebagai korban sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diterimanya. Dan dengan segera, Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat ke Mekah untuk bertemu dan menyampaikan kepada putranya tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nabi Ismail alaihissalam, sebagai anak yang soleh dan sangat taat kepada Allah serta berbakti kepada orang tuanya, tidak ragu-ragu dan tanpa berpikir panjang ketika ayahnya menyampaikan maksud kedatangannya. Ia berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadamu."
Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan patuh pada perintahnya. Aku hanya meminta, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ayah mengikatku erat-erat sehingga aku tidak bergerak banyak dan menyusahkanmu. Kedua, lepaskan pakaianku agar tidak terciprat darah yang bisa mengurangi pahalaku dan membuat ibuku terharu bila melihatnya. Ketiga, asahlah parangmu dan percepatlah penyembelihan untuk meringankan penderitaan dan sakitku. Keempat dan yang terakhir, sampaikan salamku kepada ibuku dan berikanlah pakaianku ini sebagai penghibur dalam kesedihannya dan sebagai kenang-kenangan dari putra tunggalnya. Setelah itu, Nabi Ismail alaihissalam dipeluk dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Betapa bahagianya aku memiliki putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan dengan hati yang ikhlas menyerahkan diri untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika waktu penyembelihan yang mengerikan itu tiba, kedua tangan dan kaki Ismail diikat, ia dibaringkan di atas lantai, dan parang tajam yang telah disiapkan diambil. Sambil memegang parang di tangannya, mata Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkaca-kaca berpindah pandang antara wajah putranya dan parang yang berkilau di tangannya, seolah-olah pada saat itu hatinya menjadi medan pertarungan antara kasih seorang ayah dan tugas seorang rasul. Akhirnya, dengan mata terpejam, parang itu diletakkan di leher Nabi Ismail dan upaya penyembelihan dilakukan. Namun, parang yang sangat tajam itu menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Peristiwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail hanyalah ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk menunjukkan seberapa jauh cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya telah berhasil melewati ujian berat tersebut. Nabi Ibrahim menunjukkan kesetiaan yang mendalam dengan bersedia mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Nabi Ismail tanpa ragu atau bimbang menunjukkan pengabdian kepada Allah dan orang tuanya dengan rela mengorbankan dirinya. Bahkan ketika merasakan bahwa parang itu tidak mampu memotong lehernya, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sepertinya engkau tidak tega memotong leherku karena melihat wajahku, cobalah balikan aku dan lakukanlah tugas tanpa harus melihat wajahku." Namun, parang itu tetap tidak mampu meneteskan darah sedikit pun dari leher Ismail, meskipun telah dibalik dan dicoba dipotong dari belakang. Dalam kebingungan dan kesedihan karena gagal menyembelih putranya, Nabi Ibrahim menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Wahai Ibrahim, engkau telah memenuhi mimpi itu, dan begitulah kami memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik." Sebagai ganti nyawa Ismail yang telah diselamatkan, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor kambing yang sudah tersedia di sampingnya. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim alaihissalam memotong leher kambing tersebut dengan pisau yang tumpul yang sebelumnya digunakan di leher putranya, Ismail. Ini merupakan asal-usul tradisi berkurban yang dilaksanakan oleh umat Islam setiap hari raya Idul Adha di seluruh dunia.